Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis rahimakumullah, tayangan kali ini bertujuan untuk mengedukasi. Pertama, setiap profesi selalu ada sisi baik dan buruknya. Belajar. Belajar teknik mencuri agar kita bisa menghindari pencurian. Belajar silat agar kita bisa membela diri. Sebaliknya, tidak jarang pula orang yang masuk pesantren atau padepokan justru di sanalah dia terjerumus. Kedua, cerita hidup manusia sering berulang walau tidak sama persis. Dengan begitu, kita bisa mengambil ibroh, pelajaran atau sisi positifnya dari manusia dan peristiwa yang terjadi. Ketiga, aliran sesat itu ujung-ujungnya selalu tentang mengejar keduniawian. Dalam bahasa agama diringkas berupa 3 harta, tahta, dan wanita. Wanita yang dimaksud pasangan, kekasih, atau orang yang kita cintai setengah mati. Jadi peringatan ini juga berlaku untuk kaum Hawa. 3 hal yang kerap menggoda iman seseorang. Ujian hidup yang datang pada kaum manusia biasanya berputar di antara 3 hal tersebut. Harta, pengen honor besar, mobil keluaran terbaru, atau rumah mewah. Tahta, berebut jabatan, kekuasaan, pangkat. Dalam hal ini ambisi menjadi bintang terkenal, ngetop, ketenaran, kejayaan, etc. dan seterusnya. Wanita, aliran sesat itu selalu ada begituan bebasnya. Tapi ingat ya, gituannya itu bukan sekedar bumbu loh, gituan ya, gituan. Tapi emang tujuan utamanya menyalurkan hasrat. Tapi ya disamarkan jadi seleksi pendaftaran. Ritual. Nah, di tengah skandal besar P. Diddy, kini ucapan Agnes Mo, penyanyi asal Indonesia yang sempat berkarir di Hollywood pun ikut disorot. Kata-kata Agnes Mo yang menyinggung Hollywood sebagai jebakan pun kembali viral di media sosial. Hollywood bagi saya adalah jebakan. Hahaha, kata Agnes sembari tertawa. Dikutip Jumat 27 Oktober 2024. Tak hanya itu, Agnes Mo juga mengaku pernah ditawari untuk promo lagunya di klub tanpa busana di Amerika. Agnes Mo diminta untuk datang dan akan dibayar total $75.000 AS atau sekitar 1 miliar rupiah. Mereka itu kalau promosi di klub strip, menurut mereka itu tidak apa-apa, bagian dari promo, jelas Agnes Mo. Kendati demikian, Agnes Mo menolak tawaran tersebut. Oh, syukurlah. Tapi 1M loh, padahal kerjanya nggak sampai 1 jam. Oke, lanjut. Jadi dunia ini adalah permainan yang menipu, alias jebakan. Jadi yang namanya mainan itu memang bohong-bohongan ya, seperti rumah-rumahan, mobil-mobilan, orang-orangan, atau boneka. Oke, kembali ke P. Diddy. Sean John Combs adalah rapper, penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, dan perancang busana di Amerika. Wah, lengkap ya. Saat ini nama panggungnya adalah Diddy. Setelah sebelumnya Puff Daddy dan P. Diddy. Ia memiliki perusahaan rekaman Bad Boy Records, rangkaian busana Sean John dan Scene by Scene, perusahaan film, dan 2 rumah makan. Kasus pelecehan dan kekerasan kresek yang dilakukan oleh rapper terkenal asal Amerika P. Diddy kini terus didalami oleh pihak kepolisian di negara tersebut. P.
P. Diddy pun saat ini sudah ditangkap ya. Kasus ini jadi sorotan publik hingga viral di media sosial. Sejumlah teori konspirasi pun banyak viral terkait kasus P. Diddy tersebut. Kasus ini pun dikaitkan dengan banyak selebriti Hollywood di bawah naungannya. Dari penyanyi sesama rapper hingga aktor dan aktris besar. Oke bro and sis, rahimakumullah, kita lanjut ke kronologi kasus P. Diddy. Nah, kasus P. Diddy jadi sorotan setelah beredar ya video pemukulan yang dilakukan olehnya di hotel milik pacar Cassandra Ventura atau Casey C. Cassandra Ventura menjadi korbannya dengan tuduhan pemerkosaan. Casey juga menyebut P. Diddy suka main fisik. Casey Ventura diketahui mengajukan gugatan terhadap P. Diddy pada November 2023. Nah, langkah tegas tersebut ternyata memantik banyak korban Diddy lainnya untuk ikut bersuara. Karena secara bertubi-tubi Diddy diterpa gugatan demi gugatan yang terus masuk ke pengadilan. Per Selasa 24 Oktober terdapat 11 gugatan yang diajukan dengan menyeret nama Diddy sebagai tergugat. Mulai dari dalang sekaligus pemimpin dari bisnis kriminal yang terlibat dalam dugaan pembakaran, penculikan, kerja paksa, penyuapan, penghalangan keadilan, dan perdagangan kresek, pelecehan kresek, dan pemerkosaan selama lebih dari 30 tahun. Ada juga yang mengaitkan dengan aktivitas ritual satanik atau satanisme. Wah, mulai serem nih. Nah, tentang ritual setan ini ada pendapat dari Mongol Stress memahami P. Diddy dan keterkaitannya dengan satanisme. Mongol, seorang stand-up komedian ternama di Indonesia, baru-baru ini membahas fenomena kontroversial yang banyak diperbincangkan di media sosial, yaitu P. Diddy. Dalam video terbaru di Mongol Stress Channel, ia mengungkapkan bahwa banyak netizen yang penasaran tentang apakah P. Diddy itu berbahaya dan apakah ada kaitannya dengan satanisme. Mongol menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai P. Diddy bukanlah hal yang sederhana. Lalu dia berpendapat, sebenarnya jika kita bicara tentang P. Diddy, kita akan masuk ke dalam diskusi yang panjang dan kompleks. Banyak hal yang terjadi di baliknya dan banyak juga yang menjadi korban, ujar Mongol. Mongol menekankan bahwa makin banyak hal yang akan terungkap seiring berjalannya waktu. Salah satu isu yang muncul adalah tentang simbol-simbol yang dianggap terkait dengan satanisme, seperti satanic finger yang dilakukan oleh beberapa selebriti. Beneran horor nih. P. Diddy, pesugihan ala Hollywood. Nah, tayangan kali ini memang agak berbau horor ya. Bau horor tuh gimana maksudnya ya? Apok, amis, atau bau menyan. Tentang pesugihan adalah serangkaian mitos atau ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas. Biasanya dengan bantuan entitas tertentu atau makhluk gaib. Nah, saat melakukan ritual pesugihan, pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Nah, pemirsa ulasan berita, jangan skip dulu ya, karena ini poin penting yang ingin kami sampaikan. Yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya. Oke, lanjut. Nah, kasus St. John Combs atau yang dikenal dengan nama panggung P. Diddy
berhasil mencuri perhatian warga dunia, terutama di media sosial. Nah, netizen garis keras di Indonesia ada yang menyamakan dengan kasus Gatot Brajamusti. Masih ingat? Dia ternyata dukun yang dianggap menjadi guru spiritual beberapa artis di penjara karena penyalahgunaan narkoba. Tidak jauh berbeda ya dengan PDD 11-12. Gatot Brajamusti ditangkap polisi ya, juga karena penyalahgunaan narkoba. Bro and sis rahimakumullah, ternyata ada lagi kemiripannya dengan PDD. Nah, Gatot Brajamusti juga diduga melakukan beberapa penyimpangan lain. Setelah polisi mengumpulkan barang bukti seperti narkoba, senjata api, ilegal ya tentunya, satwa liar, baik PDD maupun Gatot sama-sama senior di bidangnya, artis atau seniman. Selain pernah menjadi ketua Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia, sosok Gatot Brajamusti merupakan seorang guru spiritual yang dekat dengan kalangan artis. Beberapa nama artis perempuan pun diketahui pernah belajar hal-hal spiritual di padepokannya. Di antaranya adalah Elma Tiana, Reza Artamevia, dan Irianti Erning Praja. Ada juga Nadine. Elma Tiana diketahui sempat mengikuti pelajaran spiritual Gatot Brajamusti selama 9 tahun. Dan keduanya memiliki kedekatan yang luar biasa. Gimana? Kepo deh. Usai keluar, Elma Tiana diketahui tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan lelaki yang akrab disapa AA Gatot ini. Perhatikan deh, dari panggilannya aja udah aneh. Gatot itu kan nama Jawa ya, jadi pantasnya dipanggil Mas, atau karena dia orang Sukabumi. Entahlah, apa ini mendompleng kepopuleran AA Gim saat itu? Yang nggak tahu juga sih. Nah, Elma Tiana akhirnya mulai menyadari bahwa ajaran yang dibawakan Gatot mulai melenceng dari kaidah Islam yang sesungguhnya. Pada salah satu wawancara, Elma mengakui saat masih berkutat di padepokan itu, ia merasa dirinya paling benar sampai meninggalkan keluarga, anak, dan suami. Kedua, Reza Artamevia. Diketahui dia mulai mengenal sosok Gatot Brajamusti saat kondisi rumah tangganya dengan Aji Mas Said tengah dirundung masalah. Alasannya ingin menenangkan diri pun ia pilih untuk berguru ke padepokan Gatot di Sukabumi tersebut. Keduanya, Gatot dan Reza, juga dikabarkan telah menikah secara siri. Bahkan kabarnya mendapatkan nafkah dan beberapa fasilitas khusus dari Gatot. Saat kasus narkoba yang menjerat Gatot, Reza ikut ditangkap bersama beberapa orang lainnya. Ketiga, Irianti Erning Praja. Irianti Erning Praja merupakan seorang aktris pencipta lagu, sekaligus penyanyi dan perenang. Namanya mulai melambung usai membawakan lagu Ada Kamu dan Kasih di era 90-an. Sayangnya, ya namanya tak setenar ya, Elma Tiana maupun Reza Artamevia. Keempat ada Nadine Chandrawinata. Nama aktris Nadine Chandrawinata juga ikut terseret ya. Namun bukan sebagai pengikut Gatot, melainkan sebagai saksi atas kasus kepemilikan senjata ilegal milik Gatot. Nadine saat itu terlibat akting dalam film Azrak, dan senjata api yang digunakan pada film tersebut diakui Gatot sebagai properti miliknya. Wow, keren ya. Bro and sis rahimakumullah, begitulah ceritanya. Ternyata kemewahan selebriti tidak seindah di layar kaca. Apalagi bila untuk mencapainya
menghalalkan segala cara. Nah, nikmati prosesnya yang instan itu, yang ya biasanya cepat menguap. Dalam Al-Quran ada surat penyair yang ditujukan kepada seniman. Asy-Syu'ara surat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam tara anahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa dzakarallaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyam qalibun. Kecuali penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita. Kezaliman dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Shadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Bro and sis rahimakumullah, kalau kamu ingin menambahkan, silakan ramaikan di kolom komentar. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, buat kamu yang punya usulan tema, silakan tulis juga di kolom komentar. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Tetap semangat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eman, wong sugih.